Baik, selamat malam Pak Putu. Selamat malam, Bu Eri. Ya, makasih atas waktunya ini sudah meluangkan waktunya Bapak di tengah-tengah kesibukan sepertinya. Padat sekali, Bu, kegiatan hari ini. Berat sekali Bapak ya. Mm-mm. Baik Bapak, hari ini kita mau ngobrolin apa ini Bapak? Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, kan di chat tadi ingin cerita sama Bu Ya. Eri nih terkait dengan Hmm? permasalahan yang saya hadapi. Hmm? Ya Bapak. Apa Jadi, itu ya Bapak? seperti ini, Bu, ya, dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan Hmm? Ya. terkadang banyak sekali tugas-tugas yang harus Hmm? terselesaikan seperti itu ya. Ya. Belum lagi Hmm. saya banyak diberikan tugas, kadang-kadang tugas dadakan. Nah, sehingga perencanaan saya terkait dengan pembelajaran itu jadi Hmm. gini, terganggu gitu, Bu. Karena terkadang tugas-tugas yang diberikan itu di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Nah, itu terkadang saya merasa kesulitan dan kebingungan, Bu, karena tidak hanya satu dua kali, tetapi bahkan sering itu terjadi. Nah, seperti itu permasalahan yang saya Ya. hadapi. Hmm. Iya, baik. Jadi Pak Putu merasa kesulitan demikian karena adanya perencanaan yang menumpuk seperti itu Bapak ya, dalam satu waktu itu bisa 1 sampai 2 demikian Bapak. Jadi betul-betul harus sangat dapat membagi waktu, Bu, ya. Jadi di dalam hal ini saya kesulitan dalam skala prioritas mana, sementara ada tugas pokok yang menanti dan tugas insiden yang harus terselesaikan seperti itu. Nah, Iya, bahkan baik. banyak Jadi Bapak, tugas-tugas lain yang menumpuk jadinya seperti itu, Bu. baik. Jadi kesulitan Bapak itu bagaimana menentukan skala prioritas yang mana didahulukan, yang mana yang diambil belakangan demikian Bapak ya. Ya, sehingga ya seperti itu dan Bu Eri. Jadi sehingga secara tidak langsung hal ini pasti berdampak pada peserta didik, karena saya akan menjadi tidak fokus karena memikirkan tugas-tugas lain yang masih menumpuk seperti itu. Nah, jadi Iya, iya. seperti itu gambaran umum kesulitan yang saya alami setiap harinya, Bu. Iya Bapak. Baik, jadi tujuan obrolan kita jadi apa itu Bapak? Yang ingin Bapak ambil dari obrolan kita ini. Saya harap sih, Bu, dalam kegiatan diskusi ini, jadi saya Hmm? menemukan upaya-upaya yang dapat saya lakukan dalam istilahnya membagi waktu atau menentukan skala prioritas sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Baik Bapak. Dari tadi saya perhatikan Bapak mengatakan upaya yang ingin dilakukan. Kalau dari Bapak sendiri, upaya yang sudah Bapak lakukan apa kira-kira? Kalau selama ini sih istilahnya saya sudah melakukan berbagai upaya, Hmm? mulai dari menjadwalkan istilahnya itu Hmm? yang mana yang harus tuntas duluan gitu. Jadi Hmm? kadang-kadang pada saat tertentu itu ada limit waktu lain yang muncul dari tugas tambahan yang diberikan seperti itu. Jadi yang seharusnya deadline-nya besok itu bisa mungkin hari ini tengah malam diminta seperti itu misalnya. Ya, ya, Padahal ya. saya sudah agendakan, artinya agendakan ini Hmm? di list, ini kerjaan besok, ini kerjaan hari ini. Nah, jadi Hmm? masih juga belum belum bisa berjalan efektif seperti itu, Ibu Eri. Ya.
Baik Bapak, kalau idealnya menurut Bapak, upaya yang Bapak sudah lakukan itu dari segi skala ini dihitung dari 1 sampai 10 ya, maksimalnya sudah sampai di skala mana Bapak? Kalau dalam manajemen waktu, Ibu, saya merasa efektivitasnya masih di angka 5 ya, 5 sampai 6. Jadi karena masih ada saja kegiatan yang belum tuntas sesuai dengan waktunya, dan bahkan masih mengganggu tugas utama seperti itu. Baik, baik, baik. Untuk Bapak sendiri, kegiatan yang belum tuntas itu, ada nggak kira-kira yang sudah Bapak lakukan untuk mengantisipasi lah? Kalau makanya istilahnya karena mungkin ya saya itu sering menunda dan atau karena mumet cari mood agar bisa kerjaan itu tuntas. Nah, pada saat insiden sekali biasanya saya minta teman, ya teman yang istilahnya potensial di bidang itu untuk membantu gitu. Terkadang juga saya membuat rap bersama sehingga kerjaan itu bisa dikerjakan bersama pada saat-saat tertentu seperti itu. Baik, baik. Dari hal yang menunda tadi, Bapak, apa yang membuat Bapak itu berkeinginan untuk menunda seperti itu? Eh, untuk mencari ide-ide, karena kehabisan ide mungkin Bu, artinya untuk mencari ide-ide baru karena masih juga kerjaannya numpuk jadi bingung, blank kan, jadinya harus ditunda seperti itu. Baik, selain menunda untuk menumbuhkan ide baru, apakah ada hal lain kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Kalau hal lain biasanya tetap saya memikirkan terlebih dahulu beberapa ide. Kalau misalnya mentok, saya biasanya membagikan ide itu untuk dikembangkan kepada teman yang satu tim seperti itu. Baik, jadi Bapak membagikan ide ke teman satu tim, seperti itu Bapak ya? Ya, baik. Kira-kira ide itu bisa Bapak lakukan nggak? Kalau ide itu bisa dikembangkan Ibu oleh teman-teman satu tim dan bahkan langsung dieksekusi, istilahnya langsung dikerjakan sehingga saya nerima hasil yang setengah jadi itu biasanya. Baik. Jarang sih teman Jadi Bapak, jarang sih teman yang tidak mau membantu, terutama yang satu tim yang istilahnya sefrekuensi. baik. Jadi karena ada sudah teman-teman yang sudah membantu Bapak, kira-kira apa ide tersebut? Bagaimana Bu Eri? Ya, karena sudah ada tim yang sudah membantu kan seperti itu Bapak ya. Kira-kira bagaimana Bapak membuat ide itu atau kegiatan itu? Kalau untuk mengembangkan ide kan memang dari hasil kolaborasi dengan teman satu tim. Nah, untuk rencana saya secara pribadi karena saking majemuknya tugas, artinya mungkin yang dapat saya lakukan adalah membagi per sub-subnya dari. Jadi mungkin kita tetap pertahankan untuk drive bersamanya, tetapi kita rutinitas menggunakan itu dalam kegiatan penyelesaian tugas secara cepat dan saling mengingatkan mungkin ya yang bisa kita lakukan sehingga tugas pokok saya menjadi tidak terganggu dan saya menjadi fokus untuk tugas pokoknya seperti itu. Iya, baik Bapak. Selanjutnya itu kan karena sudah dibagi-bagi menjadi sub-sub yang lain, demikian idenya kepada teman-teman dan adanya saling mengingatkan. Kira-kira siapa yang Bapak bisa ajak berkolaborasi? Kalau yang saya ajak berkolaborasi kan sudah pasti
tim sepenjaminan mutu. Nah biasanya di sana saya berbagi atau berkeluh kesah di forum. Jadi karena kita punya tim penjamin itu, jadi beberapa tugas kita bisa sharing di sana. Gitu. Baik, untuk yang lainnya mungkin siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak? Yang bisa membantu juga sudah pasti Bapak Kepala Sekolah dengan kebijakannya. Artinya agar menyetujui program yang sudah kita ajukan dan yang ditugaskan kepada kita, tentunya dengan memberikan delegasi tugas lain kepada rekan-rekan yang berpotensi seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bapak idenya itu. Baik, selanjutnya Bapak, kira-kira dari ide yang Bapak sudah buat, Bapak ingin meningkatkan dari skala 5 tadi ke skala berapa kira-kira Bapak? Kalau kebijakan Bapak Kepala Sekolah turun, nah kemudian efektivitas tim itu berjalan dengan istilahnya berjalan dengan baik, sesuai dengan keputusan Bapak Kepala Sekolah dan kita bersama, mungkin secara optimal kita mau mencapai angka 9 sampai 10. 9 sampai 10 ya Bapak. Wah, luar biasa sekali Bapak ya. Baik, selanjutnya Bapak, kira-kira ada nggak hambatan dari hal yang Bapak rencanakan tadi? Baik, terima kasih Bu Eri, sudah pasti. Hambatan itu kan sudah pasti. Kemudian kan banyak nih istilahnya beberapa rekan yang tentunya di dunia pendidikan itu pasti kalau keluar dari zona nyamannya nah sudah pasti ada fenomena yang akan terjadi atau pasti ada keluhan-keluhan tertentu gitu. Jadi bagaimana kita di tim berkomitmen untuk saling membantu agar kegiatan yang berat atau program yang berat dapat menjadi lebih ringan dengan kita bekerja sama seperti itu. Baik, itu berarti tadi Bapak ya, bagaimana Bapak memaksimalkan jadi program yang berat bisa terasa ringan, demikian ya Bapak ya. Kira-kira dari Bapak sendiri, kapan bisa dikerjakan ini Pak idenya? Sesegera mungkin Ibu Eri, karena kebetulan tugas yang untuk di minggu ini sudah lumayan numpuk juga. Nah, jadi besok saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam hal mengidentifikasi potensi-potensi teman yang ada di satu tim, sehingga tugas itu dapat dilimpahkan dengan sesegera mungkin seperti itu. Baik Bapak, jadi luar biasa sekali tadi idenya ya, saya bisa simak itu. Selanjutnya kira-kira apa hal yang ingin Bapak kembangkan lagi selain hal tadi, ada nggak Pak? Kalau hal yang ingin saya kembangkan dari kegiatan sehari-hari, istilahnya secara kontinuitas, yaitu manajemen waktu ya, bagaimana saya harus menentukan skala prioritas yang mungkin akan terjadi secara insiden banget. Nah kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita bekerja sama sehingga saling mengerti antar satu tim. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh tim, sehingga Bapak Kepala Sekolah selaku pemegang kebijakan itu bisa lebih cermat dalam membagi tugas-tugas agar merata seperti itu. Jadi itu yang perlu kita. Hebat sekali Bapak. Luar biasa sekali idenya itu Bapak. Ya, selanjutnya Bapak, apa rencana Bapak ke depannya atau yang rencana tindak lanjut yang Bapak inginkan dari ide yang Bapak buat atau kembangkan tadi?
Kalau masalah rencana tindak lanjut ya, mungkin saya akan melakukan kegiatan pertemuan rutin ya dengan tim ya, khususnya tim Mm-mm. penjaminan mutu, sehingga Mm-mm. kita lebih berkomitmen ya Bu, karena mungkin jarang kita lakukan pertemuan-pertemuan, paling yang kita lakukan itu hanya kegiatan-kegiatan kombel ya. Nah, jadi untuk Mm-mm. lanjutnya mungkin kita bisa lebih luangkan waktu secara spesifik sehingga tugas itu tidak ngumplak ke satu dua orang. Nah, jadi kita dapat sharing-sharing, berbagi, dan saling memahami akan tekanan-tekanan yang terjadi dalam pendelegasian tugas, sehingga mereka dapat memahami, dan ketika mereka mendapatkan pelimpahan tugas, mereka tidak ada yang namanya kata mengeluh karena sudah kita Mm-mm. sepakati bersama. Mungkin pertemuan rutin ya, itu yang Mm-mm. kita lakukan. Iya, baik Bapak. Jadi Bapak akan membuat rencana tindak lanjut dengan adanya pertemuan rutin seperti itu Bapak ya. Ya, betul sekali. Ya, ya. Baik Bapak, kita sudah di penghujung ini Bapak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Kalau yang saya dapatkan ya Ibu, nah karena dapat curhat-curhat ya mungkin sama Bu Eri, perasaan saya lebih Iya, tenang, Pak. ya, lebih tenang, lebih rileks. Mm-mm. Nah, artinya aku Mm-mm. punya inspirasi tambahan ya terkait dengan bagaimana saya harus Mm-mm. membagi waktu dan manajemen tugas Mm-mm. seperti itu. Dan saya juga mendapatkan pemahaman ya terkait tentang bagaimana Mm-mm. memfungsikan rekan-rekan satu tim. Mm-mm. Dan seperti itu ya Bu Eri. Iya. Baik Bapak, jadi itu tadi obrolan kita. Wah seru sekali Bapak. Minggu depan kita bisa ketemu lagi Bapak ya. Ya, Kita obrolin tadi, saya ingin tahu juga hasilnya bagaimana. Jadi sampai mana Bapak sudah menjalankan ide kreatif Bapak, itu sangat menarik sekali buat saya dan saya menjadi terinspirasi juga dari obrolan tadi Bapak. terima kasih Bu Eri. Iya. Terima kasih juga Bapak atas waktunya. Baik Bapak, sekarang sepertinya sudah malam, kita cukupkan saja hari ini. Kita bisa ketemu minggu depan ya Bapak. Siap Ibu, siap. Nah, terima kasih Bapak, selamat malam. Selamat malam.